A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini berorientasi sekitar eksplorasi pengkamusan berikut dengan eksplorasi ayat. Pada surat An'am surat 6 ayat 164 di sana dikatakan kul aghairallahi abghi rabban, tegaskan oleh Anda, apakah pantas aku mencari selain Allah sebagai pembimbing? Wa huwa rabbu kulli syai'in, sedangkan Dia adalah pembimbing segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, yaitu tidak setiap diri berusaha kecuali akibatnya akan menimpa dirinya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, serta si penanggung beban tidak menanggung beban orang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum, selanjutnya rujukan kalian kepada kebijakan pembimbing kalian, fayunabbi'ukum, yang selanjutnya Dia akan memberi berita kepada kalian bima kuntum fihi takhtalifun, perihal apa yang kalian dulu perselisihkan. Mengenai istilah Rabbun, seperti sering kita kemukakan dan kini kita ulang, kalau kita buka kamus, Rabba ya Rubbu Rabban, Rabban di sini adalah masdar, artinya sasayesusu siyasatan. As-siyasatu sama dengan al-khittatu, yang berarti kebijakan. Dalam bahasa Inggris disebut policy. Jadi kalau ghairallahi abghi rabban, nah rabban di sini bukan rabban masdar, tapi rabban di sini kata pelaku atas pola fa'run. Jadi kalau rabban sama dengan siasatan, sama dengan policy, sama dengan kebijakan, maka Rabbun adalah policy maker, pembuat kebijakan. Jadi Allahu Rabbu wa huwa Rabbu kulli syai'in, sedangkan Dia adalah pembuat kebijakan segala sesuatu. Pembuat kebijakan tentang matahari Allah, tentang bintang-bintang Allah, tentang peredarannya juga Allah. Pembuat kebijakan tentang mukmin masuk jannah Allah. Pembuat kebijakan yang negatif masuk nar juga Allah. Sahabat para rasul
Iblis minta andirni ila yaumi yub'atsun, beri aku kesempatan hingga mereka dibangkit. Kemudian Allah menyatakan innaka minal mundarin, sesungguhnya kamu adalah yang diberi kesempatan. Itu pun kebijakan Allah. Jadi orang yang mengharapkan hasanah di dunia tidak bisa sembarangan dengan kebijakan Allah ini. Harus tertib, harus ikuti prosedur. Antara lain kalau surat Mujammil misalkan wasbir ala ma yaqulun, itu perintah kepada yang mengharapkan hasanah di dunia. Harus sabar atas ocehan mereka. Itu kebijakan Allah, begitu ngaturnya. Jadi jangan ngesok misalkan karena ilmiah kemudian orang lain ngoceh kemudian dilawan. Oh, itu sudah menyalahi kebijakan. Disuruhnya juga sabar. Sabar bukan berarti diam. Jadi lakukanlah segala sesuatu berdasarkan perhitungan yang itu akan bisa ketemu perhitungan itu dari kebijakan Allah melalui ayat Quran. Kemudian untuk diperluas robba ya rubbu robban, yang berarti saya susu siasatan, di dalam kamus juga ada yang berbunyi sasal kauma, sama dengan dabbarohum. Jadi saya susu sama dengan dabbar yudabbiru tadbiran, mengatur. Itu sudah ayat Quran, yudabbirul amra minas sama ilal ard, berarti mengatur atau memimpin. Jadi kalau dilihat dari dabbaro, maka pengatur matahari Allah, pengatur bumi Allah, pengatur darah Allah, pengatur jagung Allah, pengatur setan juga Allah. Jangan dikira setan dengan begitu seenaknya. Contohnya begitu orang mau merusak Ka'bah, walaupun dengan kekuatan yang dianggap bisa menghancurkan Ka'bah, tetapi ternyata Allah malah mengirim toiron ababil. Daripada Ka'bahnya yang rusak, badan mereka dibikin bagaikan daun dimakan ulat. Misalkan kalau Fir'aun mengejar Nabi Musa karena merasa kuat, pada kenyataannya Nabi Musa nyebrang, Fir'aun dimakan ombak. Nah, jadi dalam ini maka kiranya dengan pola pikir Quran dan Sunnah Rasul, hatta misalkan saat ini Rusia menyerang sedang mengadakan satu perang besar dan terus mengancam dan sebagainya kepada Ukraina. Ya, tapi kalau yang berbeda dengan Quran, tetap aja Allah sebagai pengatur tidak bisa dianggap remeh. Tetap saja berlaku la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu dalam fungsi hal ini tidak pernah kena ngantuk, tidak pernah kena tidur. Jadi dengan demikian maka berhitunglah ini semua, sebarkan ini semua, viralkan kepada seluruh manusia bahwa pengatur semua adalah Allah. Bahwa pembuat kebijakan semua adalah Allah.
Kemudian wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, ini kepada manusia sebagai makhluk alternatif yang Allah uji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hanya manusia yang diuji, kambing tidak, kerbau tidak, pohon pisang tidak, tapi yang diuji manusia. Begitu dia berbuat, maka akibatnya alaiha, pada dirinya. Siapapun yang melakukan pelanggaran, wala tazir waziratun wizra ukhra, si penanggung beban tidak menanggung beban orang lain. Dia melakukan pelanggaran, dia yang akan menanggung bebannya. Maka dari itu yang tidak melakukan pelanggaran tidak usah khawatir. Kemudian kalau kita bawa kepada summa ila rabbikum marji'ukum, selanjutnya kepada kebijakan pembimbing kalian, rujukan kalian, payu nabi hukum yang selanjutnya dia memberi naba, memberi berita, bima kuntum fihi tahtalifun, perihal apa yang kalian perselisihkan dulu. Ini bisa kita kaitkan dengan surat Yunus, surat 10 ayat 30. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Di sanalah setiap diri merasakan akibat dari apa yang dia lakukan dulu. Waruddu ilallahi maulahumul haqqi, serta mereka dikembalikan kepada Allah penguasa mereka yang sebenarnya. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, serta hilanglah dari mereka apa yang mereka bikin-bikin. Jadi kebijakan Allah berjalan, apa yang mereka bikin-bikin kadzdzaba tawalla dari ilmu Allah hilang, tidak berlaku lagi. Jadi yang berlaku adalah kuasa Allah. Di sanalah eksistensi hasanah di dunia, di mana Allah sebagai pengaturnya, Allah mengatur alam semesta, Allah mengatur manusia. Mukmin dalam kehidupan jannah mendapat maghfirah Allah, mendapat islah, mendapat perbaikan, segalanya jadi baik, ekonominya jadi baik, kecerdasannya memadai, keamanannya patut diandalkan dalam berbagai bidang, islah yang memang islah diminta terus menerus, terutama bulan Ramadan yang akan datang. Itu adalah bulan maghfirah, itu adalah bulan islah. Jadi dengan dolaan hum makanu yaftarun, sama dengan apa yang mereka bikin tidak berlaku. Rumusan-rumusan idealis tidak berlaku, rumusan-rumusan naturalis tidak berlaku. Yang berlaku adalah kebijakan Allah. Sehingga hal ini bisa dibanding dengan surat Nahl, surat 16 ayat 89, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim, yaitu pada satu periode di mana kami membangkit dari setiap umat seorang pembela dari orang mereka sendiri. Sudah mengenal ilmu, sudah diundang oleh satu forum keilmuan, sudah nyebar di berbagai pelosok dunia. Fi kulli umatin syahidan alaihim min anfusihim. Jadi pembela kami bangkit di setiap umat dari orang-orang mereka sendiri.
Wajib Nabi ka syahidan ala haula'i, serta kami datangkan sunnah Anda sebagai pembela atas orang-orang ini. Di sana berlaku dakwah Quran, sunnah Rasul juga berjalan. Kami datangkan. Wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Serta kami turunkan Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Bukan baru turun Quran, berlaku di sana Al-Quran. Baru berlaku di sana Al-Quran. Sehingga dengan berlakunya Al-Quran, maka Quran inilah yang yunabiukum, memberi berita kepada kalian fima kuntum fihi takhtalifun, perihal apa yang dulu kalian perselisihkan. Produk-produk kadzaba tawalla yang menghasilkan perselisihan nanti dijelaskan oleh nabaun, oleh Al-Quran dengan tabayyana rusdu minal ghayy. Sehingga dengan demikian dakwah terus berlangsung, dakwah terus berjalan, walaupun di dalam ruang innaka minal mundorin, artinya kesempatan berlaku kufur itu masih Allah perkenankan. Dakwah terus berjalan, yang dakwah terbagi dua, satu bil lisan, yang kedua bil hal. Bil lisan berupa ucapan, bil hal berupa kenyataan. Itu semua harus berjalan. Dan dengan itu terjadi tabayyana rusd, harus berjalan. Dan dengan itu terjadi tabayyana rusdu minal ghayy, dari penjelasannya nyata, dari penjelasannya terang benderang, dari kenyataannya nyata, nyata makmurnya, nyata adilnya, nyata sejahteranya. Sehingga dalam ini maka menjadi kewajiban kita untuk terus melakukan dakwah bil lisan dan melakukan dakwah bil hal. Apa yang kita istilahkan pada surat Nuh ayat 9. A'lantu lahum. Kami aku iklankan bagi mereka. Apa yang aku iklankan? Ya ayat sebelumnya. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Hidup mengabdilah kalian menurut ajaran Allah, berbuat tepatlah secara ilmiah menurut ajarannya, wa ati'uni, serta patuhilah sunnah Rasulku, sunnah Nabi Nuh. Itu iklankan, aku iklankan. Sehingga dengan demikian maka kecerdasan diiklankan, pemahaman ayat diiklankan, ngerti Quran juga diiklankan, jangan diumpet-umpetin, kemudahan pemahaman iklankan, upaya keseriusan juga iklankan, sehingga dengan demikian seorang kakek yang masih bersemangat memahami Quran akan pindah kepada cucunya. Karena cucunya melihat kakeknya masih bersemangat memahami Quran. Kalau kita banding dengan hadis tentang bibit kurma, untuk kita ulang lagi ya, kadang-kadang lupa. In qomatis sa'ah, apabila kiamat hampir terjadi. Wa di ahadikum fasilatun, sedangkan di tangan salah seorang kalian ada bibit kurma. Fa ini stato'a, kata Nabi, seandainya dia bisa
Allah takuma, tidak terjadi kiamat hatta yagrisaha, hingga dia menanamnya. Sudah hampir kiamat, tapi kiamat belum terjadi, tapi dia masih bisa nanam. Fal yagrisha, maka hendaknya dia menanamnya. Berarti seperti itulah maka kemakmuran harus diupayakan oleh orang-orang yang sedang melakukan dakwah bil hal. Dakwah bil lisan jalan terus, dakwah bil hal jalan terus, dan jangan sampai terjadi potong memotong antara keduanya. Kenapa potong memotong? Masalahnya ya kalau orang lagi memikirkan ilmu, di sana dia buang waktu untuk ilmu, tidak bisa cari uang. Ketika dia mencari uang, habis waktunya, tidak ada untuk ilmu. Nah, maka dengan demikian dua-duanya harus jalan dan jangan saling potong, tetapi harus saling dukung. Mudah-mudahan dengan demikian ada perubahan pada pola pikir kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang Jumat yang saya hormati, kalau kita mendalami apa itu innaka minal mundarin dan menyadari bahwa munculnya musaddiqon itu di ujung innaka minal mundarin masih berlaku. Jadi habis para rasul, peradaban ini berhenti ya. Sebab yang imannya tidak ada, maka tampillah iblis andirni ila yaumi yub'atsun. Allah memberi izin, berjalanlah ke kuburan. Terus tumbuh, terus meninggi, di ujung nanti Allah menurunkan lagi musaddiqon. Maka kita kembali ke surat Anbiya ayat 44, bal mata'na haula'i wa aba'ahum, tetapi kami beri kesenangan orang-orang ini, yaitu yang negatif kepada dakwah, wa aba'ahum, dan nenek moyang mereka ke belakang, hatta tola alaihimul umuru, hingga panjanglah umur peradaban dulumat atas mereka. Apala yarawna, selanjutnya apakah mereka tidak melihat secara ilmiah anna na'til ardo, bahwa kami mendatangi bumi kekuasaan itu, nan kusuha, yang mana kami menguranginya, min atrofiha, dari tepi-tepinya. Ujungnya Allah bertanya, apa humul ghalibun, apakah mereka menjadi pemenang? Perlu kita sadari bahwa na'til ardo nan kusuha min atrofiha ini kami Allah mendatangi yang kerjanya orang mukmin. Mendatangi bumi kekuasaan itu yang kerjanya orang mukmin. Masa Allah berdakwah, Allah mengajar ayat, Allah menjelaskan bentuk kata dan sebagainya? Tidak seperti itu. Yang giat berdakwah itu para rasul dan para pendukungnya. Jadi na'til ardonan kusuhamin atropiha kembali kepada istilah dakwah bil lisan berikut dakwah bil hal. Sehingga dakwah bil lisan dengan dakwah bil hal, sekali lagi jangan sampai terjadi saling potong, tapi harus saling dukung. Dengan satu kesadaran bahwa ilmu Allah harus
viral, menyebar kemana-mana dalam bentuk penjelasan dan dalam bentuk kenyataan. Dalam bentuk penjelasan harus jelas seperti kita katakan tadi, bagaimana eksplorasi pengkamusan. Bagaimana eksplorasi ayat sehingga Quran menjadi hudan. Setelah dipahami, terjunkan di dalam sholat. Jadilah satu kesadaran. Setelah itu, kemudian praktekkan dalam hidup. Sehingga dengan demikian maka semua menuju ke arah izin Allah. Allah akan mengizinkan hasanah di dunia bila yang mengundangnya sudah memenuhi syarat, diukur dari ilmunya, diukur dari pembinaan kepatuhan. Sholat kan, sholat itu pembinaan kepatuhan. In soluhat soluha sairu amalihi. Kalau mulus sholatnya, mulus seluruh aktivitas. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau sholatnya rusak, rusak seluruh aktivitas. Jadi usahakan sholat yang mulus, kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, kesediaan membiayai hasanah dunia. Jadi logikanya rezeki dari Allah atur sedemikian rupa sehingga dakwah terbiayai. Jadi dengan demikian maka tidak sampai harus terjadi saling potong antara yang giat di bidang pengusutan, yang giat di bidang pertanian, yang giat di bidang perekonomian seumumnya, keamanan dan sebagainya. Itu semua harus menjadi satu upaya yang utuh yang mendukung dakwah hasanah di dunia, sehingga bila itu memenuhi syarat maka akan terjadi lanuhlikan nadzolimin, benar-benar kami akan membinasakan para pelaku duluman. Walanus kinannakumul ardo min ba'dihim, selanjutnya benar-benar kami akan menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Dzalika liman khofa maqami wa khofa wa'idi, itulah kehidupan orang-orang yang merasa takut kepada posisi ajaranku dan merasa takut kepada ancaman laknatku. Ingat dakwah Allah nanti jadi dua ya. Ada maghfirah, ada adab. Sehingga Nabi Nuh memperingatkan, andir qaumaka, Allah menceritakan kepada Nabi Nuh, andir qaumaka min qabli ayatihum adzabun alim. Beri peringatan bangsamu sebelum datang kepada mereka adab yang pedih. Jadi nanti sekaligus adab yang pedih bagi yang bersikap negatif, kehidupan jannah bagi yang beriman. Itulah hasanah di dunia terjemah. Setelah hasanah di dunia terjemah, maka tinggal nunggu hasanah fil akhirah bersama para rasul. Sebab siratal ladzina an'amta alaihim itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, kurun pertama. Tinggal menunggu kurun kedua. Itu alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Demikian uraian pada penjelasan ayat-ayat lain. Sehingga apa yang kita minta dengan ihdinas siratal mustaqim, satu permintaan bukan yang tidak ada, tetapi meminta yang sudah ada, yang sudah terbukti pada sunnah-sunnah Rasul terdahulu.
Kalau itu sudah terbukti pada sunnah-sunnah Rasul terdahulu, kalau ternyata tidak muncul, penyakitnya bukan ada di Allah, penyakitnya ada di manusia. Manusianya tidak konsekuen, tidak benar-benar mengharapkan sehingga bertanggung jawab atas semuanya, mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah. Begitulah saya kira permasalahan yang perlu kita sadari bersama, sehingga dengan demikian maka dakwah bil hal dan dakwah bil lisan jangan terjadi saling potong. Kemudian tunggu, tingkatkan terus sampai memenuhi syarat, nanti Allah memastikan, dan itu tidak akan Allah beritahukan. Wa makan Allahu liyutliakum alal ghaib, Allah tidak akan mempertontonkan kepada kalian perihal ghaib. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.